Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kennedy Lutfi pada mata pelajaran prinsip, kelas MIG dan MAK atau Jamawi untuk kelas 11. Baik, kita lanjutkan pada pelajaran ini. Tujuannya adalah agar peserta didik atau siswa bisa mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum melakukan penjelasan. Yang kedua, prinsip-prinsip penjelasan ini diterapkan pada proses penjelasan dengan kelas MIG. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan penjelasan sesuai dengan prinsip-prinsip atau prosedur dalam penjelasan dengan proses kelas MIG atau MAK atau GMAW. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Gas metal absorbing atau GMAW merupakan las busur. Jadi merupakan las busur yang digunakan untuk menyambung material logam melalui proses pemanasan logam. Itu las busur untuk menyambung logam dengan menggunakan pemanasan. Adapun GMAW juga dikenal dengan istilah lain. Istilah lain GMAW ini adalah las MIG jika menggunakan metal inert gas murni. Jika yang digunakan gasnya adalah gas aktif, maka penjelasan GMAW-nya dinamakan dengan las MAK. Kalau kita lihat pada gambar, ini adalah proses las MIG. Dalam proses ini secara betul akan kita lihat bahwa di bagian tengah dari pembakar ada kawat las yang bisa keluar secara terus menerus sebelum kita hentikan. Kemudian kawat las ini dilindungi oleh gas diffuser, pelindung gas, dan ada nozzle tempat gas keluar berkumpul dan nanti keluar melalui celah yang lebih sempit pada ujung nozzle ini. Harus ada base metal atau benda kerja. Kemudian pada bagian lain ada sebuah kampuh atau bentuk sambungan yang akan kita las. Ini adalah proses lengkap dari penjelasan dengan GMAW. Dan proses ini tentunya memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Jadi kita lakukan untuk melihat kelebihannya apa saja pada las MIG ini. Kelebihan pertama pada las MIG itu adalah mudah untuk dipelajari. Nah, ini contoh las MIG. Kemudian kelebihan yang kedua, cepat dan berkualitas. Katakan cepat karena bisa dikerjakan untuk penjelasan yang panjang dilakukan secara sekaligus. Dan fleksibel, bisa dilakukan pada tempat-tempat tertentu ataupun pada tempat-tempat yang terbuka. Kemudian jarang mengalami kegagalan. Dan yang berikutnya, yang kelima, pengendalian kawan lasnya mudah untuk dilakukan. Dan yang keenam, kelebihan dari las MIG ini adalah efisien. Efisien dalam hal ini adalah efisien benda kerja, efisien waktu, dan efisien elektroda. Ini kelebihan daripada las MIG. Selain ada kelebihan, kita memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain adalah peralatannya yang kompleks karena dilengkapi dengan tabung, dengan regulator, kemudian pesawat, dan di dalam pesawat baik letaknya di dalam, di atas ataupun di luar harus dilengkapi dengan pengendali kawat las yang berupa gulungan. Itu makanya dikatakan kompleks. Dikarenakan kompleks ini, maka biayanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan penjelasan yang lain. Dan portabilitas kebanyakan dilakukan pada tempat yang tetap. Penggunaan gas pelindungnya, kekurangan yang keempat, penggunaan gas pelindungnya dapat memiliki radiasi yang cukup tinggi. Radiasi yang tinggi biasanya juga berdampak pada
pengaruh kesehatan tubuh dari juru las atau weldernya. Ini beberapa kekurangan pada lasmik. Kemudian bagaimana prosesnya untuk melakukan pengelasan lasmik? Proses pengelasan dengan lasmik atau perpindahan logamnya yang diistilahkan dengan metal transfer memiliki 3 moda, yaitu short circuiting globular transfer dan spray transfer. Adapun pulse arc spray transfer ini adalah sama-sama berupa spray semburan. Jadi ada sambungan pendek, ada sambungan yang berupa globular, dan ada berupa penyambungan pengelasannya dengan berupa semprotan. Inilah 3 mode dalam pengelasan dengan menggunakan lasmik. Ketiga mode ini ketika kita pilih tentunya mempertimbangkan beberapa hal. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan ketika memilih salah satu dari 3 mode tadi. Yaitu yang pertama, kita harus mempertimbangkan besarnya kuat arus. Kemudian selain kuat arus, juga tegangan harus dipertimbangkan, dan jenis gas pelindung. Perlu diketahui bahwasanya jenis gas pelindung itu cukup banyak. Antara lain yang sering dipakai adalah helium, argon, karbon dioksida, atau gabungan dari beberapa gas pelindung. Selain ini, selain besarnya arus, tegangan, dan gas pelindung, hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih salah satu dari 3 mode pengelasan, yaitu pertimbangannya adalah dengan mempertimbangkan ukuran dari elektroda atau kawat lasnya. Dalam hal ini adalah diameter dari elektroda. Kemudian tebal benda yang akan dikerjakan juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan modenya, dan posisi pengelasan. Posisi pengelasan ini akan kita bahas lebih lanjut, yaitu ada posisi pengelasan di bawah tangan, ada posisi pengelasan horizontal, ada posisi pengelasan vertikal, dan ada satu lagi posisi pengelasan di atas kepala. Nah, itu berpengaruh ketika kita menentukan mode apa yang mau kita pakai dalam proses pengelasan dengan lasmik ini. Baik, kita bahas satu persatu dari ketiga mode tadi. Yang pertama, mode short circuiting, yaitu pemindahan logamnya dengan menggunakan sirkuit pendek. Ada 5 langkah ketika kita melakukan pengelasan dengan mode ini yang terjadi ketika proses pengelasannya. Yang pertama, pada saat kawat las ini keluar, maka akan diiringi oleh semburan dari gas pelindung berwarna merah. Yang berupa semburan ini adalah gas pelindung. Ketika ujung kawat atau elektroda ini mendekati dari benda kerja, maka akan terjadi loncatan bunga api atau menimbulkan busur nyala, yang pada akhirnya busur nyala ini, pada langkah kedua, busur nyala ini akan mencairkan logam, mencairkan benda kerjanya mencair, kemudian elektroda kawat juga ikut mencair, sehingga terjadi pencairan 2 logam, yaitu kawat las dan benda kerja. Ketika sudah mencair ini, maka langkah ketiga, yaitu yang terjadi pada benda kerja, setelah benda kerjanya akan berlubang dengan membentuk cekukan lengkungan ini menandakan bahwa logam itu sudah mencair berbentuk kawah las. Logam yang sudah mencair ini ketika kita dekatkan lagi, maka akan diikuti dengan kawah las yang mencair. Kawah las yang mencair ini nanti akan jatuh ke logam atau benda kerja, sehingga cekungan ini semakin lama semakin tinggi. Kita lihat perubahannya pada langkah ketiga berupa cekungan. Kemudian pada langkah keempat, cekungan ini semakin tinggi bertambah karena adanya kawat las yang mencair, sehingga menambah atau membentuk sambungan las. Semakin kita gunakan, maka lapisan ini semakin tinggi atau gigi lasnya semakin tinggi. Akhirnya muncullah sebuah proses pengelasan, yaitu menyambung 2 buah logam. Ini sirkuit pendek, proses antar moda dengan menggunakan
metal transfer circuiting. Kemudian model yang kedua yaitu globular metal. Globular ini adalah berbentuk sebuah bundaran-bundaran, jadi seperti menetes pada kawat las ini ketika mencair, seperti membentuk tetesan. Tetesan ini menyentuh atau mengenai dari benda kerja, akibatnya benda kerja ikut mencair. Nah, tetesan yang mengakibatkan benda kerja ikut mencair ini yang dikatakan dengan globular. Ini biasanya dilakukan pada benda-benda yang tipis. Ini model yang kedua. Selanjutnya model yang ketiga yaitu spray metal transfer. Spray metal itu artinya berupa semburan. Kalau kita lihat pada elektroda atau kawat las yang ada di tengah ini kawat las atau juga elektroda berupa wire mengeluarkan sebuah semburan. Ini kita lihat yang berwarna putih, ada hitam-hitam ini semburan, tapi tetap dilindungi oleh gas pelindung yang berwarna merah. Semburan ini mengenai logam atau benda kerja yang mendapat semburan, airnya membentuk cekukan atau lengkungan. Lengkungan ini semakin lama semakin berisi dikarenakan adanya semburan atau cairan dari kawat las. Itu makanya dikatakan spray atau berupa semburan. Itu 3 moda dalam pengelasan. Kemudian ketiga moda itu akan dilakukan pada proses pengelasan dengan salah satu yang dipilih. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan prinsip las MIG atau las GMAW. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.